Takut nanti di yaumil qiyamah nggak bisa berada dalam golongan al-imam fikih ilmu kan mau gue aja gitu. Nggak usah gue, nggak perlu gue. Gue sedikit pun nggak butuh gue. Gue sedikit pun nggak butuh pertolongan Habib. Baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Nggak butuh, wallahi nggak butuh. Jangan Bib, jangan. Jangan ngusir-ngusir malaikat. Gue ngikut protokol alam barzah. Ketika gue mati itu pasti akan disoalkan. Dipertanyakan beberapa pertanyaan. Dan gue siap untuk menjawabnya. Tubuh gue. Yang akan bersaksi nanti. Nggak siap. Tetap tubuh gue akan bersaksi nanti di alam barzah. Jadi nggak butuh pertolongan al-imam faqihil muqaddam. Nggak butuh nanti al-imam faqihil muqaddam ngusir malaikat mungkar nangkir. Nggak perlu. Gue perlu disoalkan. Karena itu merupakan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah berada di alam barzah. Jadi nggak butuh gue pakai muqaddam itu nggak perlu gue. Sama sekali nggak butuh gue. Jelas. Nggak mau nanti syafaat dari Habib, nggak usah. Simpan aja syafaat kalian itu untuk keluarga kalian. Nggak butuh gue. Apalagi syafaat berbayar, gue nggak punya duit gue untuk membayar itu. Tapi ente kan usahanan ilmu di Aceh itu nggak ada. Jangan ngada-ngada. TJ kalau ente nggak ada Habib, ente akan menyembah pohon. Nggak ada Datuk gue nggak ada yang nyembah pohon satupun. Nggak perlu gue. Gue berharap, berdoa hanya untuk berada di golongan Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Di padang mahsyar gue mengharap naungan daripada baginda Nabi di bawah payungnya di Walul Hamdi. Ya. Nggak ada gue ngeharap payung putar Habib, ketemu Faqih Muqaddam di yaumil qiyamah, ketemu dengan Faqih Muqaddam nanti di padang mahsyar, nggak ada. Gue nggak kenal dia, ya, secara zahir ya, secara batin gue kenal sama dia, bestie gue itu. Tapi gue nggak butuh dia. Gue nafsi aja, lu gue. Nanti yang akan menyelamatkan gue itu di yaumil qiyamah, yang pertama adalah amal ibadah gue sendiri, kemudian kasih sayang Allah dan juga kasih sayang Nabi. Udah selesai, nggak perlu Faqih Muqaddam, Abu Bakar bin Salim, Abu Bakar Al-Adni, punya payung putar, begini begitu, nggak perlu. Nafsi, gitu. Datuk-datuk gue kan banyak yang syuhada gitu, meninggal saat berperang, ya kan? Mereka syahid. Barangkali mereka bisa memberikan syafaat buat gue karena mereka syuhada. Cukup itu aja. Syafaat dari Nabi, pertolongan dari Allah, udah cukup itu aja. Nggak usah Habib-Habiban gue. Nggak usah. Nanti gue nggak bawa duit receh nanti di yaumil qiyamah. Nggak ada. Nanti kalau minta pertolongan Habib, bayar ya kan. Ente sapi, ente 10 juta, ente 100 juta, 200 juta, nggak ada duit gue. Nggak sempat. Nggak bawa banking. Kalian aja Akibin. Ya. Kalian aja tuh. Gue kagak butuh gue Habib, sama sekali kagak butuh bagi gue, nggak ada manfaatnya. Mau mereka cucu Nabi, apalagi mereka bukan cucu Nabi, nggak ada pengaruh sama sekali. Guru ngaji gue nggak ada yang Habib, gitu. Nggak ada, satupun nggak ada. Sanan ilmu yang gue pelajari nggak ada kah Habib, satupun nggak ada. Gue ngikut yang benar-benar aja, yang kagak jelas nggak ikut. Gue ikut Imam Syafi'i aja yang jelas. Gue ikut Rasulullah aja yang jelas. Gue ikut ulama-ulama aja yang jelas, ulama-ulama pribumi. Ulama-ulama di Nusantara ini, ulama-ulama mungkin dari luar pun yang ngajarin bener, yang nggak main cinta-cintaan. Jadi gue tidak butuh sama sekali Habib, nggak butuh. Dalam hidup gue nggak ada yang namanya Habib. Oh, kalau ente tidak ada Habib dalam hati ente, aneh, tidak akan ada nama aneh di hati aneh. Tidak ada nama ente di hati aneh, nggak perlu. Yang udah terlanjur nulis nama aneh di hati ente, Bib, hapus. Gue nggak ridho. Ente simpan nama aneh dalam hatian ente, nggak ridho aneh. Hapus nggak? Hapus, nggak perlu. Setiap malam aneh doain ente, nggak perlu. Gue nggak ada duit buat bayar kalian doain gue. Nanti yaumil qiyamah kalian malah nagih ke gue. Mana nih bayarannya? Iuran apa? Iuran doa untuk ente, nggak usah. Nggak usah. Jelas. Nanti ente kalau mati ente nanti nggak ada yang mandiin, nggak usah mandiin, buang aja. Hukumnya fardu kifayah itu. 1-2 orang ngelakuinnya udah selesai. Tugas kaum muslimin. Kalau orang kampung gue nggak kenal Habib, keluarga gue nggak kenal Habib. Satu kali pun kakek gue sempat belajar sama kakek gue, sempat ngaji. Nggak pernah sekalipun kakek gue nyebut yang namanya Habib. Kita harus cium tangan Habib, kita harus makan jigong Habib. Sekalipun nggak pernah ada ajaran seperti itu. Sampai gue dewasa,
Gue belum pernah denger yang namanya Habib sama guru gue. Karena gue nggak belajar ke majelis-majelis halu seperti itu. Setelah gue kenal Habib, ketiban sial gue. Bukannya dapat syafaat, bukannya dapat berkah, dapat sial gue. Misalnya ada Habib nih yang berteman sama gue di Aceh nih. Berteman, nggak mau berteman, udah silahkan. Nggak penting kali pun. Gue nggak makan dari keringat dia. Gue nggak minta makan sama dia. Yang mengatur rezeki gue itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue tidak takut miskin karena gue yakin bahwa Allah adalah Maha yang kaya. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanku. Udah selesai. Nggak butuh Habib gue. Nggak percaya Habib, ente komunis, ente ateis, nggak. Belajar dari mana ente itu? Udah jauh-jauh sekolah ke negeri Firaun masih ngomong kayak gitu. Nggak percaya Allah, nggak percaya Tuhan. Itu baru komunis, baru ateis. Nggak percaya Habib, memang Habib Tuhan gitu. Yang bisa mengatur rezeki kita, yang bisa mengatur bala, bisa mengatur kesejahteraan. Nggak ada ngaruh sama sekali bagi gue. Nah, itu prinsipku. Kenapa? Nggak masuk surga? Nggak cinta sama Habib? Agak lain memang Kibin. Gue heran udah tua. Yang di video itu, Kibinnya udah tua. Gue puter ya. Mungkin ada yang belum lihat, nanti bilang TJ fitnah. Ini kau perhatikan baik-baik. Kau simak dengan baik. Kalau mereka nggak malu ngelihat ini berarti udah nggak ada lagi rasa malu itu. Ternyata begini cara jadi Ukibin. Saat Habibnya makan, ia hanya nungguin siapa tahu ada selirit yang bisa jadi jatahnya. Tuh. Ternyata begini cara jadi Dua tangan pula diambil. Sopan sekali ya kan? Sopan sekali. Ini gua bagikan di Facebook gua. Ngakak orang-orang di Aceh. Nggak nyangka seperti itu ajaran mereka. Ini kita ajarkan Kibinnya marah ke kita. Ente pembenci habaib. Gua benci kalau gini-gini. Ajaran diajarkan. Benci gua. Sangat merendahkan. Mana Kibin? Komen. Itu ente belum tahu agama, belum paham agama TJ, makanya ngaji. Komen gitu. Ya kan? Biasanya gitu komennya. Ente TJ nggak pernah ngaji, makanya nggak tahu. Itu kan ngalah berkah dari guru, dari Habib, dari Ahlul Bait. Kalau orang mencintai sesuatu dengan kebodohan, dengan fanatik buta, ya begitu. Bukan SDM rendah. Kalangan rendahan memang. Nggak ada sumber daya. Sebagai manusia dia tidak memiliki sumber daya. Modalnya husnudon aja. Itulah kalau orang beragama, dalilnya husnudon aja. Seorang pemimpin, mereka kan ngaku-ngaku imam besar umat Islam, ngaku-ngaku jenderal umat Islam gitu. Seorang pemimpin itu tidak akan menjerumuskan bawahannya, tidak akan memperdaya anak buahnya atau orang yang dipimpin oleh dia, tetapi akan diberdayakan, bukan diperdaya. Ala kulli hal, sungguh sangat miris saya melihat hal seperti itu. Memang yang terjadi bukan kepada keluarga kita, bukan kepada saudara saya. Bahkan itu orang tidak kenal saya. Namun ketika dipertontonkan di ruang publik, dia jagain si Bahar makan, kemudian dia dibalas dengan suapan jigong gitu. Kita miris. Kenapa? Kita malu. Sebagai bangsa yang merdeka kok orang masih ada kayak gitu. Itu baru si Bahar, belum nanti Dajjal. Kalau Dajjal nanti yang muncul, memamerkan kesaktian dia, hancur leburlah kalian. Bagi kita umat muslim, kebersihan itu sebagian daripada iman. Untuk membuktikan kita orang yang beriman ya dengan kebersihan, salah satunya. Kita jaga kebersihan. Jangan jorok.
Walaupun kita hitam, walaupun pekerjaan kita di bawah terik matahari, walaupun pekerjaan kita dalam lumpur. Di Aceh itu, Habib-habib yang kayak gitu, dibilang orang Jawa. Aku bilang, maaf bang, ini bukan Jawa nih, orang Tarim ini saya bilang. Oh maaf, salah paham katanya. Itu teman-teman yang non-muslim ya, itu bukan ajaran Islam itu. Itu ajaran Datuk. Dan kami tidak mengikuti ajaran itu. Mau tahqiq lah, mau tawassul lah, nggak ada begitu. Itu bukan ajaran Islam. Tidak ada. Dan itu bukan ajaran Nusantara ini. Bahkan hidup di masa kolonial nggak ada makan jigong. Walaupun makanan terbatas. Kibin, kita hidup di Indonesia, ada singkong daripada jigong. Makan singkong itu lebih bergizi, lebih bermartabat, lebih higienis, lebih menyehatkan daripada makan jigong. Kenapa kita dilarang menghembus minuman ketika panas? Salah satu di antaranya, bakteri yang ada di mulut ini masuk ke minuman. Apalagi jigong. Aku kasih tahu sama kalian. Salah satu di antaranya tertularnya bakteri. Bakteri yang ada dalam mulut seseorang lebih banyak jumlahnya ketimbang yang ada di lubang dubur. Itu sangat berbahaya sekali. Apalagi kita nyuapin anak-anak tuh. Ngasih ke anak, nggak boleh. Di dalam keluarga kami itu ditata itu, nggak boleh. Kalau suapin anak aja, jangan habis ke mulut kita, ke anak, ke mulut kita, ke anak. Kenapa? Mungkin anak-anak tidak bisa menghalau ketika bakteri masuk. Mungkin antibodinya lemah. Apalagi jigong. Bayangkanlah. Gimana itu? Nggak habis pikir gue. Orang yang paling sial dalam hidupnya, orang yang membela sesuatu mati-matian, tetapi orang itu tidak berbalas dengan baik. Misalnya, Kibin itu siap mati demi si Bahar. Siap hancur demi si Bahar. Siap berdarah-darah demi si Bahar. Siap lapar demi si Bahar. Si Bahar makan enak. Rumah mewah, mobil mewah. Kibinnya dapat apa? Dapat ampas, saudara. Dapat jigong, saudara. Masya Allah, Kibin, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ada dari keturunanku yang jadi mukibin. Jangan sampai ada keturunan kita jadi mukibin. Makan jigong, belajar halu, garomah palsu, nasa palsu. Entahlah Kibin. Aku orang perang. Gak sanggup Kibin kau berperang har. Kalau orang perang minimal ya ransum dikasih. Ransum militer dikasih. Ini jigong dikasih. Mana sanggup Kibin memerangi TIJ. Lemas. Makanya kalau Kibin jumpa sama TIJ loyo gitu. Kenapa? Karena nggak cukup. Asupan proteinnya nggak cukup. Kalian itu diciptakan sebagai manusia yang berjalan di atas kedua kaki dengan kepala di atas. Yang di dalamnya diisi dengan otak. Dibekali dengan akal. Nyari keberkahan kok kayak gitu. Masya Allah. Makanya ngikut ajaran-ajaran sesat itu. Ya. Kalau kita mengikuti ajaran baginda Nabi, mengikuti ajaran dari Allah, nggak mungkin seperti itu. Miris gue yang kasihan. Ya karena gitu kalian nggak ngerti bagaimana kami kasihan ketika melihat cara-cara kalian itu yang sangat budak.
Dulu budak di masa Belanda itu nggak dikasih makan jigong sama Belanda. Enggak. Nah, pekerja-pekerja yang disebut dengan pekerja paksa itu digaji itu. Cuman dimakan sama pribumi yang mandor. Digaji itu sama Belanda. Dikasih itu makan. Nggak dikasih makan jigong kayak gitu. Lebih parah dari Belanda nih, dari penjajah Belanda gitu. Masya Allah. Ini bukan SDM rendah, Bang. Bukan SDM nih. SDB nih. Sumber daya binatang nih. Hanya binatang yang mau seperti itu dan nggak semua binatang. Mental inlander. Si TIJ ini walaupun miskin nggak mau bermental inlander. Kita bela dia, kita bantu dia, kita sadarkan dia, kita yang diserang. Kalian itu hidup di negara yang subur, makmur. Kenapa kamu harus makan jigong dari orang-orang yang hidupnya susah? Makan jigong, kerja demo. Wajar kalau lihat nasi bungkus rebutan. Ini ngaku pecinta. Malah dapat jigong dari orang yang dicintai oleh dia. Itu namanya cinta gila. Cinta buta. Dia pengen nunjukin kalau jigong dia itu berharga bagi mukibinnya. Pun Sontoloyo. Coba cari video tahqiq kurma pada bayi, Bang. Oh, kalau pada bayi okelah sunnah itu. Tapi di kalangan kami mengisyarahkan. Kasih ke bayi. Karena tak masalah bakteri tadi. Disyarahkan aja ke mulut. Bayi kan rentan dia. Apa sumber ekonomi Habib-Habib di Aceh? Adakah mereka pengusaha? Rata-rata pengusaha di sini, pengusaha pakaian. Importir. Mereka bukan dagang jigong di sini. Ada juga yang jadi pedagang sayur, pedagang buah. Nah, buka restoran. Bukan dagang nasab di sini, Habib. Kita percaya mereka cucu Nabi, silahkan. Nggak percaya pun nggak apa-apa. Mereka nggak ngaku-ngaku. Saya cucu Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Gue belum pernah dengar dari Habib sini yang ngomong kalau dia itu dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, kita wajib menghormati dia. Nggak pernah. Biasa aja. Kalau di puncak ada yang jual cewek, Bang. Oknum Habib tuh ramai beritanya. Gue nggak tahu, Bang. Dan gue nggak suka cewek puncak. Abang percaya ijazah Jokowi palsu? Gue udah pernah bilang ijazah Jokowi itu asli, yang palsu ijazah Mulyono karena ada foto Mulyono di situ. Nah, makin banyak mereka bicara makin lucu. Gue tengok ijazah Mulyono, foto Mulyono, foto Mulyono ditempel belakangan, makanya nggak kena jas dia. Frame fotonya kena stempel. Pertanyaan gue, kenapa ijazah Mulyono kemudian foto Mulyono ditempelnya belakangan foto Mulyono, terindikasi ijazah Jokowi palsu. Gimana itu? Foto Mulyono, ijazah Mulyono, ditempelin foto Mulyono belakangan. Yang palsu ijazah Jokowi. Kalaupun ijazah Jokowinya palsu, nggak ngaruh bagi gue. Udah selesai masa jabatannya, 2 periode. Masalahnya rakyat Indonesia ditipu, lu aja ditipu karena lu bodoh. Gue kagak merasa ditipu sama dia. Mau ijazah asli, mau ijazah palsu, mau asli seasli-aslinya, sama aja bagi gue. Dia sebagai pemimpin, udah nggak ada ruginya bagi gue, nggak ada untungnya bagi gue, gitu. Oh dia korupsi, penjarakan, tapi hukum sini ya udah, gue simple. Lu nggak kapok ditipu orang Jawa, gue nggak ditipu sama orang Jawa, gue nggak merasa ditipu karena gue nggak pernah ketipu, kecuali sama Habib. Sama Habib pernah ketipu gue. Sama orang Jawa belum pernah. Belum pernah gue ditipu sama orang Jawa. Belum pernah.
Orang Jawa, tipu gue dong. Kalau kalian penipu. Kalau bukan, jangan ya. Seduluran. Dulu kan Aceh ketipu Pak Soekarno yang mau bergabung sama Indonesia dulu. Datuk gue nggak mau. Awal-awalnya Datuk gue udah bilang, wahai Bang Daud jangan gabung. Kita masing-masing aja, kita angkat lagi kerajaan, kesultanan. Nggak usah gabung dengan Indonesia. Datuk gue tuh ngomong gitu. Apalagi nggak ada surat perjanjian apapun. Yang ditipu bukan Datuk gue. Datuk mereka yang ditipu, gue kagak. Karena dari awal Datuk gue nggak percaya, nggak mau gitu. Datuk gue nggak mau dulu ketika diajak bergabung dengan Indonesia. Mereka punya kerajaan sendiri. Penipu ada di setiap suku, bahkan di setiap bangsa, ya itu jelas. Itu, saudara. Samsudin nggak nipu gue, Samsudin menipu tetangganya, orang sesuku dengan dia. Gue datang, obrak-abrik. Bang, kayaknya kalau Aceh pisah, pikiran saya mungkin Aceh kayak Brunei ya bang, lebih gitu. Paling-paling perang saudara sebentar. Rebutan bagian. Kalau kekayaan bisa jadi lebih. Karena Aceh lebih luas kan daripada Brunei. Kemudian harta gono gini kerajaan siapa yang pegang sekarang? Kenapa sekarang nggak bisa dimiliki oleh negara? Karena memang nggak ada legalitas untuk dimiliki oleh negara Indonesia. Harus dimiliki oleh kerajaan Aceh gitu. Gue nggak mau bahas itu ya. Nanti jadi sentimen nanti teman-teman ke gue gitu. Jawa di bawah komando Habaib. Ya, makanya Pulau Jawa kan Bintu Terim. Aceh kan bukan bagian dari Bintu Terim. Siap-siap. Bang, di Aceh kayak gas ada ya bang? Oh banyak. Gas, emas, minyak, petroleum. Aceh Bintu Mekah, bukan Aceh Serambi Mekah, Serambi. Serambi itu kayak teras. Yang kayak bahar ada bang di Aceh enggak hidup orang kayak itu di sini. Bukan habitatnya. Di kampungku majelis sholawatannya Habib mulai sepi bang. Bagus. Nasib Jawa ya jadi Bintu Tarim. Ya, na'am. Masya Allah, makanya Pulau Jawa subur. Ente ya, teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kenapa Jawa subur? Karena itu ada wali dari Trim, saudara. Aduh. Kok kami di Aceh apalah? Kami di sini nggak subur karena nggak ada wali Trim, saudara. Ikan-ikan berlimpah. Karena jasa siapa? Jasa Dato Bahar, saudara. Kalau nggak ada Dato, dia nggak ada ikan kita. Makanya di Terim itu subur, makmur. Karena banyak wali Terim, banyak habaib di sana. Indonesia kan nggak subur. Banyak Habib datang ke Indonesia buat menyuburkan Indonesia. Sampai nggak pulang-pulang betah di sini. Aceh jangan sampai diamanisasi oleh klien Habib. Enggak akan. Kita Arabisasi. Di sini ada yang dari Yaman, ada yang dari Arab, ada dari India, ada yang dari Iran atau dulu Persia, ada yang dari Irak, bermarga Baghdadi ya, dari Irak. Jadi tidak ada yang mendominasi di sini, nggak boleh. Kita di sini hidup rukun, kita ini hidup multi etnik dari berbagai macam suku, bangsa. Bersatu dalam bangsa Aceh. Nah, kalau sekarang bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Bukan Bintu, anak perempuan. Bintu Tarim. Orang Madura banyak nggak di Aceh? Ada nggak di Aceh? Banyak. Soan ke Blora bang, insya Allah nanti ya, Blora Jawa Tengah ya, insya Allah. Saya ada makam datuk di sana. Nah, menurut info dari orang yang mengisahkan dari keluarga saya itu banyak. Kapan Mas TJ akan ke Tarim? Nanti kalau Al-Imam Fiqihil Muqaddam sudah memanggil. Kita tunggu panggilan Al-Imam Fiqihil Muqaddam.
Udah kayak panggilan haji ya kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mungkin Imam Fiqih Al-Muqaddam nanti lain lagi kan? Ya habibana, ya habibana, habib rizik sihab. Ya syekhona, imamul rumkat. Antum waliyuna, antum habibana. Habib rizik nginggik, habib rizik guru TIJ. Habib rizik nginggik, idolane TIJ. Hancur. Gurunya kemana, idolanya kemana, ya ikhwan? Mamberuk. Imam beruk. Mamberuk. Alfa mamberuk. Mamberuk. Hai. Aduh. Mamberuk. Alfa mamberuk. Ya, 1 second. Mamberuk. Alfa mamberuk. Ini Indonesia, bukan Arab. Yang bilang Arab siapa? Ini Aceh, Serambi Mekah. Separuh Arab. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gue bangga. Arab maklum gue.